Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Puji Tuhan, kita semua saat ini dalam keadaan baik. Apapun keadaan kita saat ini, percayalah paling tidak untuk saat ini adalah keadaan yang terbaik bagi kita. Sekalipun mungkin ada begitu banyak pertanyaan dalam hati kita yang kita tidak bisa pahami, yang mungkin sampai hari ini kita belum menerima jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam hati dan pikiran kita tentang segala sesuatu yang terjadi dan kita alami dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Namun percayalah bahwa Tuhan itu setia. Tuhan itu adalah Tuhan yang mendengar setiap seruan hati kita. Bahkan seruan yang tertahankan sekalipun Tuhan dengar, Bapak Ibu Saudara. Jadi bukannya Tuhan tidak peduli, bukannya Tuhan tidak mau dengar, bukannya Tuhan berpangku tangan, tetapi Bapak Ibu Saudara, di belakang kita Tuhan sedang bekerja menggenapi semua rancangannya atas hidup kita. Dia tidak pernah berhenti bekerja. Sekalipun di saat kita merasa Tuhan tidak buat apa-apa. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, seringkali kita ketika menghadapi banyak hal yang kita tidak bisa pahami, yang kita tidak bisa mengerti, kenapa semuanya mesti terjadi, lalu kita mulai mencurigai Tuhan. Kita mulai mereka-reka yang tidak benar tentang Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saat ini saya mau katakan, apapun dan bagaimanapun keadaan kita hari ini, semua itu tidak akan pernah mengubah kebenaran bahwa Dia adalah Tuhan yang baik. Dia tidak bisa menyangkali dirinya sebagai Tuhan yang baik, Bapa yang sangat baik bagi kita. Sebab apapun yang Dia rancangkan bagi kita, rancangannya yang terbaik. Apapun yang Tuhan izinkan terjadi, mendatangkan kebaikan. Semuanya ujung-ujungnya baik, karena memang Dia adalah Tuhan, Bapa yang terlalu baik. Itu sebabnya bagian kita atau yang harus kita lakukan hanyalah jujur kepada Tuhan. Jujur kepada Tuhan. Kita tidak bisa bersandiwara dengan Tuhan, kita tidak bisa memakai topeng dengan Tuhan. Di mulut kita bilang Tuhan baik, tapi di hati kita sedang kecewa atau kita sedang kesal dengan Tuhan. Oh, Tuhan tahu semuanya itu. Yang Tuhan tuntut hanya kejujuran dari setiap kita. Kejujuran. Nah, sebelum kita berbicara lebih lanjut tentang jujur kepada Tuhan ini, mari kita satukan hati, kita mau berdoa terlebih dahulu. Bapa, saat ini kami mau cabut kembali semua perkataan yang tidak benar tentang Engkau, yang pernah keluar dari mulut kami di saat kami sedang menghadapi banyak hal yang kami tidak bisa pahami. Maafkan kami, Bapa, atas setiap kata-kata yang tidak baik, setiap kata-kata yang tidak patut kami ucapkan kepadamu. Maafkan kami cabut kembali semua itu, dan kami ganti dengan setuju, mengerti atau tidak mengerti, memahami atau tidak memahami. Kami tetap mau setuju dengan Engkau, Tuhan, karena kami tahu tidak akan pernah sekalipun Kau merancangkan yang jahat atas hidup kami. Tidak pernah sekalipun Kau merancangkan yang buruk bagi kami. Apapun yang ada di dalam hati dan pikiran-Mu adalah demi kebaikan kami. Sekalipun mungkin untuk mewujudkan semua itu, kami harus melewati segala sesuatu yang kelihatannya tidak baik. Ajar kami, Tuhan, untuk percaya sepenuhnya. Sekalipun hari ini tangan-Mu sedang menuntun kami di jalan yang sama sekali tidak menyenangkan bagi kami, asal Engkau ada bersama dengan kami, itu lebih daripada cukup bagi kami. Terima kasih, Bapa. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Amin. Nah, kalau sudah berbicara tentang hal ini, kita harus belajar banyak lewat seorang hamba Tuhan yang bernama Ayub.
Saya selalu bilang kalau ada orang banyak yang sharing sama saya tentang pergumulan hidup mereka, tentang apapun dalam kehidupan mereka, saya selalu bilang gini, udahlah. Apapun yang kita alami dalam hidup ini, percayalah tidak akan pernah ada yang sedahsyat apa yang Ayub alami. Jadi gak ada apa-apanya dibandingkan dengan Ayub. Nah, ketika kita menghadapi itu, mari kita belajar bagaimana supaya Tuhan mengembalikan semuanya berlipat kali ganda seperti apa yang Tuhan lakukan terhadap Ayub. Mari kita buka Ayub 42 1-7. Judul dari perikop ini, Ayub mencabut perkataannya dan menyesalkan diri. Dari judulnya saja kita sudah tahu, pasti pada waktu Ayub mengalami itu, Ayub itu bukan malaikat yang semuanya, oh puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, enggak. Ada banyak kata-kata yang tidak patut dia ucapkan kepada Tuhan. Itu sebabnya Ayub mencabut kembali perkataannya dan menyesalkan diri. Menyesalkan apa? Karena pernah mengucapkan kata-kata yang tidak patut itu kepada Tuhan di saat dia sedang mengalami banyak hal yang dia tidak bisa pahami. Ayat pertama, maka jawab Ayub kepada Tuhan, aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Firman-Mu, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya. Tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak ku ketahui. Firman-Mu, dengarlah, maka akulah yang akan berfirman. Aku akan menanyai Engkau supaya Engkau memberitahu aku. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Sebelum ayat ke-7 ini ada judul perikop keadaan Ayub dipulihkan. Kapan keadaan Ayub dipulihkan? Setelah dia mencabut kembali semua perkataannya dan menyesalkan dirinya. Ayat ke-7 dikatakan, setelah Tuhan mengucapkan firman itu kepada Ayub, maka firman Tuhan kepada Elifas, orang teman, murkaku menyala terhadap engkau dan terhadap kedua sahabatmu karena kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Di sini Bapak Ibu Saudara dikatakan, kenapa Tuhan murkanya menyala kepada Elifas? Karena dia tidak berbicara benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Ayub berbicara benar nggak tentang Tuhan? Nggak semuanya benar. Makanya dicabut kembali perkataan-perkataan yang tidak benar itu. Tapi tetap dibenarkan loh Bapak Ibu Saudara. Ayub dibilang berkata benar. Padahal banyak kata-kata yang tidak benar yang dia ucapkan. Makanya dia cabut. Di dalam Mazmur 42 ayat yang ke-6, Bapak Ibu Saudara dikatakan, mengapa engkau tertekan hai jiwaku? Dan gelisah dalam diriku, berharaplah kepada Tuhan. Saat ini izinkan saya bertanya Bapak Ibu Saudara, apa yang sesungguhnya menjadi masalah kita yang terdalam? Kadang kita sering mengeluhkan yang kelihatan dan yang kita rasakan. Tapi jauh di dalam diri kita semua, itu hanyalah puncak sebuah gunung es yang ada di dalam inner self kita. Yang mungkin selama ini kita pendam. Istilahnya banyak orang bilang, jangan dipendam-pendam, nanti seperti bom waktu. Ada saat yang akan meledak begitu.
Masalah kita bukan karena kita tidak tahu dan tidak kenal Tuhan. Karena Nabi Elia saja bisa mengalami depresi dan loneliness. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, seorang nabi yang begitu dahsyat mengalahkan para Baal, lalu depresi dan lonely. Masalahnya bukan pada itu, tapi lebih sering kepada masalah kepribadian kita sendiri. Bukan karena keadaan, tapi karena kepribadian. Kadang kita tidak mengerti mengapa kita bisa gundah. Benar nggak Bapak Ibu Saudara? Kadang-kadang bisa tiba-tiba mood. Orang seringkali mengistilahkannya dengan moodnya berubah-berubah gitu loh. Kadang kita tidak mengerti kenapa kita bisa tiba-tiba menjadi gundah dan tidak bisa menguasai emosi kita. Kenapa kita tidak bisa dengan mudah jadi kita ini lebih mudah berespon negatif terhadap sesuatu yang bagi orang lain sepertinya itu hal biasa. Mungkin istilah populer sekarang sensi. Dikit-dikit langsung kena gitu. Kenapa kita bisa mudah berespon negatif terhadap sesuatu yang bagi orang lain sebenarnya itu seperti hal yang biasa. Kadang kita mencoba untuk menekan emosi negatif kita supaya semua kelihatan baik. Lalu kita coba tekan emosi negatif itu dengan mengatakan I'm okay, everything's gonna be okay. Biarkan saja semua itu, nanti juga pasti berlalu dengan waktu. Atau mencoba menyangkali emosi tersebut dengan merasa diri ya seperti yang saya katakan, oh ya, semua oke, baik-baik, semua dalam kendali. Padahal tidak seperti itu di dalamnya. Padahal tanpa sadar kita sedang melakukan represi terhadap apa yang terjadi di dalam jiwa kita. Mungkin sampai ke alam bawah sadar kita, karena kita mencoba untuk melupakannya. Dan tentunya akan meledak jika ada faktor pemicunya. Hati-hati. Karena kalau itu yang kita lakukan, kita sedang menyimpan sampah. Kita sedang menyimpan bom waktu dalam diri kita. Sehingga apa yang kelihatannya baik-baik saja, ternyata tidak demikian di dalamnya. Sesungguhnya tanpa kita sadar, kita sudah dimasuki berbagai sampah sejak kita masih kecil. Dan semua itu tanpa kita sadari tersimpan di dalam alam bawah sadar kita. Dan itu menjadi faktor bawaan dari kepribadian kita. Kita tidak pernah berani jujur dengan emosi kita. Karena kita takut dibilang tidak rohani atau tidak beriman. Hidup dalam kamuflase. Mudah dikalahkan oleh emosi dan tidak bisa mengatasi emosi. Itu bukan hanya terjadi pada diri kita, Bapak Ibu Saudara. Dan
Dan itu terjadi juga pada Daud. Orang yang sudah hidup begitu dekat dengan Tuhan, yang kerjaannya tiap hari hanya memuji menyembah Tuhan, yang hanya menyenangkan hati Tuhan, menyentuh hati Tuhan dan sebagainya. Mazmur Daud kita lihat Bapak Ibu Saudara penuh dengan cry out-nya. Ketika menghadapi emosinya dalam keadaan takut, marah, kecewa, sedih, dan ditolak serta ditinggalkan. Kalau kita baca Mazmur, nggak semuanya tentang bersyukur, memuja Tuhan, nggak. Ada banyak Mazmur yang isinya takut, marah, kecewa, dan sebagainya. Kenapa Daud mengeluarkan semua itu di dalam Mazmur-Mazmurnya? Daud belajar menyalurkan emosinya, baik yang negatif maupun yang positif, kepada Tuhan di dalam doanya. Jujur dia. Karena baginya doa bukan hanya sekedar formalitas. Doa bukan hanya sekedar kata-kata indah. Doa bukan hanya sekedar puja memuja. Tetapi doa adalah hubungan dengan Tuhan yang melibatkan jiwa dan rohnya. Kalau jiwanya lagi luka, yang keluar tentu lukanya. Dia nggak mencoba untuk menutup-nutupinya semua. Dia katakan semuanya kepada Tuhan. Begitu juga dengan Ayub. Bahkan Ayub berani berargumen dengan Tuhan. Kelihatannya kurang ajar. Siapa kita mau berargumentasi dengan Tuhan? Kapan Ayub berargumen dengan Tuhan? Ketika ia merasa diperlakukan dengan tidak adil. Lalu ia menanyakan keadilan Tuhan. Ayub hidupnya lagi baik-baik, lagi dekat-dekat sama Tuhan, lagi saleh, lagi takut akan Tuhan, dibangga-banggain Tuhan, tiba-tiba jegrat habis semuanya. Of course. Dia berhak bertanya, kenapa? Why? Apa salahku Tuhan? Itu sebabnya dia menanyakan keadilan Tuhan. Namun Tuhan tidak marah sama Ayub yang jujur dengan emosinya. Pertanyaan-pertanyaan Ayub tidak menjadikan Tuhan marah dan menganggap dia lancang dan kurang ajar. Tuhan tidak marah kepada Ayub yang jujur dengan emosinya. Bahkan Ayub dibukakan pengertiannya dan membawa iman Ayub bertumbuh melalui cry out-nya. Ayub tidak berlagak sok rohani. Oh ya gak apa-apa, ini Tuhan lagi sampai orang semua wow. Enggak, Ayub tidak berlagak sok rohani dengan mencoba merepress emosinya. Dan tidak berlagak seperti baik-baik saja. Bahkan Ayub jelas-jelas menyalurkan kekesalan, kemarahannya kepada Tuhan. Hal ini tentu ada dasarnya Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena seperti saya bilang, Ayub dalam keadaan baik. Ayub dalam keadaan hidup saleh dan bertekun kepada Tuhan. Lalu tiba-tiba dia mengalami habis semuanya. Dan jangan pernah coba-coba untuk mengikuti langkah Ayub, menyalurkan kekesalan, kemarahan kepada Tuhan, kalau itu disebabkan karena kesalahan kita. Namun apa yang terjadi? Ketika Ayub menyalurkan kekesalan dan kemarahannya kepada Tuhan, Ayub malah dibela oleh Tuhan dengan berkata,
karena kamu tidak berkata benar tentang aku, seperti hambaku Ayub. Ini pembelaan Tuhan terhadap Ayub. Padahal sebelumnya cry out-nya sungguh tidak pantas diucapkan sebagai orang saleh dengan mempertanyakan kenapa aku harus lahir, dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Jadi kalau kita membaca firman Tuhan, jangan sepotong-sepotong Bapak Ibu Saudara. Oh, Ayub boleh tuh protes sama Tuhan, Ayub boleh tuh ngomong, mengungkapkan kesalahan, kemarahannya sama Tuhan. Kita harus lihat dulu konteksnya. Ayub diizinkan mengalami pencobaan dalam keadaan dia saleh, benar hidupnya. Nah, dia nggak ngerti kenapa kok saya udah benar hidup saya udah berusaha, tapi kok saya ngalamin ini. Nah, kalau kita sendiri melakukan kejahatan, melakukan kesalahan, lalu kita mencoba untuk membenarkan diri di hadapan Tuhan dengan protes, marah sama Tuhan, oh no way. Bukan itu yang dimaksudkan. Kita harus tuai apa yang kita tabur, itu pasti. Tetapi Ayub menuai yang dia tidak tabur. Makanya dia dibenarkan oleh Tuhan. Dan demikian pun dia tetap merendahkan diri, mencabut semua perkataan yang tidak benar. Dia akui. Padahal dia berhak. Tapi dia akui dia salah. Dia cabut semua dan dia menyesal. Itulah yang membuat hati Tuhan disenangkan dan tersentuh, sehingga dia membela Ayub. Lewat semua ini Bapak Ibu Saudara, belajarlah untuk jujur kepada Tuhan, supaya tidak ada dusta di antara kita dengan Tuhan. Karena Tuhan menghargai kejujuran kita. Apa yang kau izinkan terjadi, terkadang membuatku tak mengerti, dan semua yang tak ku pahami, namun tanganmu menyertai. Ku dengar suara lembut memanggil, beri damai sukacita di hati. Satu hal ku tahu, Tuhan hadir untuk mendatangkan kebaikan. Kau mengenal hatiku lebih dari yang ku mengerti. Kau mengenal jalan-jalan dalam hidupku, dan semua yang terjadi membuatku lebih dekat padamu. Yesus, ku memerlukanmu. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, di tengah-tengah banyak hal yang kita tidak mengerti mengapa semuanya mesti terjadi, sebelum kita bertanya, sebelum kita protes sama Tuhan, mari kita cek dulu. Apakah ini terjadi oleh karena kesalahan kita? Ada dua macam pencobaan yang bisa terjadi dalam hidup kita. Yang pertama, diizinkan Tuhan. Kalau Tuhan tidak izinkan, tidak mungkin terjadi. Yang kedua, oleh karena kesalahan kita sendiri, kita dipikat dan diseret olehnya.
Jadi sebelum kita berkata-kata kepada Tuhan dan bertanya-tanya kepada Tuhan, introspeksi diri terlebih dahulu. Kalau itu disebabkan oleh karena kesalahan kita, tanggung akibatnya. Nggak usah protes. Jaga perkataanmu di hadapan Tuhan. Tetapi kalau memang itu diizinkan Tuhan karena dia punya maksud dan tujuan lain, kita bisa berkata jujur sama Tuhan tentang emosi kita, tentang perasaan kita. Nah, sebagaimana Ayub, dia dibenarkan oleh Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, sekali lagi, kita tidak bisa memanipulasi Tuhan, sebab Tuhan mengenal hati kita lebih dari diri kita mengerti diri kita sendiri dan mengenal diri kita sendiri. Yang kita butuhkan adalah lebih dekat dengan Tuhan sehingga kita bisa memahami dan mengerti isi hati Tuhan. Mari sama-sama sekali lagi kita mau katakan, apa yang Kau izinkan terjadi terkadang membuatku tak mengerti, dan semua yang tak ku pahami, namun tangan-Mu menyertai. Ku dengar suara lembut memanggil, beri damai sukacita di hati. Satu hal ku tahu, Tuhan hadir untuk mendatangkan kebaikan. Kau mengenal hatiku lebih dari yang ku pahami. Kau mengenal jalan-jalan dalam hidupku, dan semua yang terjadi membuatku lebih dekat padamu. Yesus, ku memerlukanmu. Yesus, ku memerlukanmu. Yesus, ku memerlukanmu. Kami perlu Engkau Tuhan, lebih dari segalanya. Hanya Engkaulah yang mengenal hatiku, lebih dari siapapun Tuhan. Hinaramu kirana bayara basyadina, hinaramu selamanya. Kami perlu Engkau Tuhan. Mari kita akui di hadapan Tuhan saat ini bahwa tidak ada yang lain yang kita butuhkan, hanya Tuhan dalam kehidupan kita.
Mari kita bawa hidup kita lebih dekat lagi kepada Tuhan, sehingga apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita tetap tidak melakukan kesalahan. Kita tetap memegang kuat iman percaya kita kepada Tuhan. Serahkan segalanya kepada Tuhan. Biarkan Dia yang bertindak dalam kehidupan setiap kita. Bagian kita hanya jujur dengan apa yang ada pada kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan Yesus pencipta kami, ajar kami untuk menyadari kebenaran bahwa kami ini hanya buatan tangan-Mu. Itu sebabnya Engkau mengenal kami jauh lebih baik dari siapapun, bahkan dari diri kami sendiri. Engkau mengetahui kalau kami duduk dan berdiri. Engkau mengerti pikiran kami dari jauh. Engkau memeriksa kami kalau kami berjalan dan berbaring. Segala jalan kami Kau maklumi. Sebab sebelum lidah kami mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah Kau ketahui ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan Engkau mengurung kami, dan Engkau menaruh tangan-Mu ke atas kami. Terlalu ajaib bagi kami pengetahuan itu. Terlalu tinggi, tidak sanggup kami mencapainya. Kemana kami dapat pergi menjauhi Roh-Mu? Kemana kami dapat lari dari hadapan? Jika kami mendaki ke langit, Engkau di sana. Jika kami menaruh tempat tidur kami di dunia orang mati, di situ pun Engkau. Jika kami terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tangan-Mu akan menuntun kami dan tangan-Mu memegang kami. Sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggang kami, menenun kami dalam kandungan ibu kami. Mata-Mu melihat selagi kami bakal anak, dan dalam kitab-Mu semuanya tertulis. Hari-hari akan dibentuk sebelum ada satu pun daripadanya. Itu sebabnya selidikilah kami ya Tuhan, sebab hanya Engkau yang mengenal hati kami. Lihatlah apakah jalan kami serong, dan tuntunlah kami di jalan yang kekal. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, dengan segala hormat kita mau angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Biarlah berkat kasih karunia Tuhan menyertai setiap kita sekarang ini bahkan sampai selama-lamanya, menjadikan apa saja yang kita buat senantiasa dibuat berhasil oleh karenanya. Mari semua kita yang setuju kata sama katakan amin.